Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pagi hari ini saya pastikan bahwa saudara dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun juga. Dan Tuhan telah menyertai saudara sepanjang hari-hari kemarin. Pagi hari ini saya ingin membahas satu hal yang sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Yaitu tentang apakah kita ini sudah mendengarkan suara Tuhan. Atau judul yang saya berikan kepada firman Tuhan pagi hari ini adalah Having a Big Ear. Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan yang sangat-sangat sering kali ditanyakan. Apakah Tuhan masih berbicara dalam zaman ini? Satu pertanyaan klasik yang ditanyakan oleh banyak orang. Seakan-akan Tuhan jauh di sana dan tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan suaranya pun tidak dapat didengarkan oleh kita semuanya. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin membaca pertama kali satu firman yang saya ambil dari Kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 27. Dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bagaimanakah domba-domba ini bisa mendengarkan suara gembala kalau gembala sendiri tidak menyuarakan suaranya? Jadi dalam hal ini yang Yesus katakan adalah, sebenarnya Allah di dalam aku berbicara kepadamu dengan suara yang bisa kau kenal, dengan suara yang bisa engkau mengerti. Untuk itulah sebenarnya saya ingin katakan, Allah adalah Allah yang berbicara. Allah dari semua bahasa. Dia adalah Allah yang menyatakan kehendaknya dengan berkata. Dia adalah Allah yang menutup pemikirannya dengan perkataannya. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali ketika kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Dia berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan ketika Allah berjalan di Taman Eden, Ia memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saya rasa kata-kata Tuhan ini mudah dimengerti, mudah didengar. Dan Adam ketika saat itu ada di Taman Eden, dia mendengar suara Tuhan dan bertanya, di manakah engkau? Suatu pertanyaan sebenarnya adalah bahwa Allah ingin menghampiri Adam. Bapak Ibu, di atas gunung Sinai, suara Tuhan menggelegar seperti guntur dan seluruh Israel gemetar dan takut. Kepada Elisa ia berbicara dengan bisikan yang lembut. Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendengar suara Allah seperti sangkakala, bahkan seperti deru air bah. Walau suaranya menggelegar, dia juga bisa berbicara dengan lembut. Allah tahu nada yang rendah sampai dengan nada yang tinggi. Tetapi Allah juga tahu bagaimana seharusnya ia berbicara pada setiap orang. Allah masih aktif sampai hari ini. Dalam perjanjian lama, kalau Allah ingin berbicara lewat nabinya, maka selalu dikatakan, beginilah firman Tuhan. Saudara, kata beginilah firman Tuhan menandakan bahwa Nabi Tuhan ingin berkata bahwa suara Tuhan yang disampaikan melalui dia adalah Allah yang maha kuasa itu. Allah daripada segala Allah dan perlu didengarkan. Dan dia berbicara dengan bahasa manusia. Dari waktu ke waktu Allah ingin agar kita tahu bahwa dia adalah Allah yang masih berbicara. Setelah kitab Maleaki, dalam masa intertestamental, 400 tahun Allah tidak berbicara. Allah diam, tidak mau berbicara. Baru setelah 400 tahun yang memperkenalkan perjanjian baru melalui Yohanes Pembaptis yang berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Saudaraku, satu kata daripada Yohanes yang berkata, akulah suara yang berseru-seru. Siapakah suara itu? Tidak lain adalah suara Allah yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis kepada semua orang yang dia temui. Dengan satu kata, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes tahu bahwa Allah adalah Allah yang berbicara. Melalui dia ia berkata, akulah suara orang itu. Bukan dia, bukan Yohanes Pembaptis,
tetapi suara Allah yang datang melalui dia dan berkata, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pertama ayat pertama, suatu yang menarik untuk diketahui tentang Tuhan Yesus. Seperti apa yang dikatakan di sana. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bayangkan saudaraku, dikatakan pada mulanya adalah firman. Berarti itulah perkataan Allah. Suara Allah. Tapi yang lebih jelas lagi dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Satu gambaran tentang Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan. Yang dikatakan oleh Allah. Yang keluar dari mulut Allah. Dan dibawa oleh Kristus di dalam dirinya. Untuk bisa bertemu dengan kita. Menyapa kita dengan bahasa manusia. Sebelum Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia, Ia adalah firman itu. Allah mengatakan bahwa Yesus adalah firman. Karena Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Allah adalah Allah yang berbicara. Bahkan di loteng atas pada hari Pentakosta, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Dan itulah perkataan-perkataan Tuhan yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang banyak. Karena tidak sesuai dengan bahasa mereka. Tapi pada saat itulah sebenarnya Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, berbicara kepada manusia di dalam bahasa lidah itu. Bapak Ibu Saudara, Allah ingin menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang berbicara. Ada dua ekstrim pada orang-orang yang mendengarkan suara Allah. Yang pertama, orang yang berdoa, terus berbicara, dan tidak memberi kesempatan Allah untuk berbicara. Tapi yang kedua, saudaraku, orang selalu mendengarkan suara Tuhan berbicara banyak macam hal. Bahkan sampai hal yang sangat pribadi. Apakah demikian sehingga ia harus berbicara masalah pribadi Anda? Semisal, saudaraku, Anda kelebihan berat badan. Lalu suara Allah datang padamu, jangan makan ini, jangan makan itu. Urusan berat badan adalah urusan pribadimu, bukan urusan Allah. Bukankah demikian? Kita perlu menempatkan diri pada keseimbangan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan katakan dan apa yang harus kita katakan. Kitab Wahyu tidak mengatakan mereka yang mempunyai mulut hendaklah ia berbicara. Tetapi yang ia katakan adalah biarlah mereka yang bertelinga mendengarkan. Berarti saudaraku, Allah sebenarnya ingin supaya kita ini mendengar dengan telinga kita. Menjadi orang-orang yang sensitif telinga kita. Untuk bisa mendengarkan suara Allah. Bukan saja suara manusia, tetapi juga membedakan manakah suara Allah, di manakah suara hati kita, dan juga di manakah suara manusia. Wahyu 2 ayat 7 berkata demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mereka yang punya masalah dalam mendengar, Bapak Ibu, pasti juga punya masalah dalam berbicara. Makanya saudaraku, kalau orang punya masalah dengan telinganya yang tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, bagaimanakah dia bisa menyampaikan suara Allah itu kepada orang-orang lain? Jangan-jangan cuman suara hatinya yang dia sampaikan kepada orang lain. Jangan-jangan suara orang lain yang dia sampaikan kepada orang lain. Tapi orang yang punya telinga yang peka, yang bisa mendengarkan suara Allah, dia juga bisa berbicara apa yang Tuhan inginkan dia katakan. Yesaya berkata, saudaraku, Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya mengenal suara Tuhannya dan tetap bergerak maju kemana suara itu memimpinnya. Seakan-akan seperti apa yang kita punya hari ini dalam kita berkendara, yaitu satu app yang bernama Waze,
yang tertanam dalam hati, yang tahu setiap terusan dan belokan. Saya rasa kita semuanya sudah terbiasa dengan punya Waze. Kalau kita berpergian kemanapun, karena dia bisa menunjukkan jalan yang tepat dan tujuan yang tepat di mana kita harus berhenti. Dalam Kejadian 22, Allah berbicara kepada Abraham untuk mengorbankan anak tunggalnya Ishak di suatu tempat atau gunung tertentu. Seakan Allah hanya memberikan arah tanpa memberikan rinciannya. Demikianlah suara Tuhan bagi kehidupan kita. Ia hanya memberi arah sampai engkau tiba di tujuan. Baru ia memberikan rincian-rinciannya. Masalahnya bukan pada tujuan, tetapi pada perjalananmu bersama-sama dengan Tuhan. Ia ingin berjalan dan berbicara kepada Anda. Langkah demi langkah, Dia akan menuntun kita. Kita hanya perlu merespon suara Allah itu dengan iman kita. Saya katakan sekali lagi, bukan soal tujuan, melainkan untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Itu yang lebih penting bagi Dia. Karena saudaraku, Allah mempunyai tujuan bagi kita semuanya. Tetapi barang siapa tidak mendengarkan suaranya sebagai penuntun dalam hidupmu untuk mencapai tujuan, maka engkau tidak pernah akan sampai pada tujuan itu. Abraham adalah contoh di mana Allah memuji manusia untuk mendengarkan suaranya. Setapak demi setapak sampai ia melihat tempat itu dari jauh. Melangkahlah dalam ketidakpastian, supaya Allah dapat menyatakan apa yang tidak mungkin itu bagi engkau. Dia akan mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi kemungkinan yang luar biasa. Permasalahannya adalah, maukah kita berjalan bersama dengan Dia? Mengikuti Dia setapak demi setapak. Tidak terburu-buru untuk sampai pada tujuan, tapi mendengarkan arahan Allah untuk berbelok ke kiri, lurus, lalu belok ke kanan, dan kemudian lurus lagi, kemudian belok ke kiri lagi, sampai kita sampai di tempat tujuan yang Allah sudah tentukan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, selama Anda tetap berada dalam zona nyaman, Anda tidak pernah akan mengalami peristiwa ajaib dari Allah. Tantangannya adalah demikian, saudaraku. Ketika seseorang ingin keluar dari zona nyamannya, maka seketika itu juga ia akan diperkenalkan dengan zona kekhawatiran yang mungkin akan menarik dia kembali ke dalam zona nyamannya, karena semuanya serba baru dan tidak pasti. Bukankah suatu perubahan itu merupakan suatu ketakutan bagi kita semuanya? Perubahan seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir dalam hidup ini. Perubahan seringkali membuat kita menjadi bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi saudara, kalau engkau mendengar suara Tuhan ketika engkau berada dalam zona kekhawatiranmu, jangan pernah takut. Dia akan menuntun engkau sampai pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Ingat apa yang dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bila Anda melangkah dari zona nyaman, masuk dalam zona kekhawatiran, dan terus melangkah, Anda pasti akan sampai pada zona kemenangan itu. Dan inilah janji Allah bagi kita semuanya. Allah tidak pernah membuat kita tersesat. Allah tidak pernah membuat kita menjadi orang-orang yang tidak pernah sampai kepada tujuan. Dia Allah yang terus menuntun. Walaupun kadang-kadang Dia tidak lagi berbicara pada kita. Masih ingatkah saudara akan Waze? Ketika saudara berada dalam perjalanan yang lurus, Waze gak berbicara lagi pada saudara. Tapi ketika sampai tempatnya di mana Anda harus berbelok ke kiri, baru dia bersuara, 200 meter lagi, beloklah ke kiri. Dan setelah Anda berbelok ke kiri, dia akan terus menuntun Anda sampai jalan lurus kembali. Sampai Anda sampai pada tujuannya. Betapa luar biasanya Allah kita. Bapak Ibu, pada waktu Abraham dipanggil Tuhan untuk bisa mengorbankan Ishak anaknya
sebagai korban di hadapan Tuhan. Ketika Abraham sampai kepada zona kebingungannya, Tuhan berkata pada dia, pergilah ke gunung itu dan katakan pada bujangmu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepada Allah. Saudara, Allah sebenarnya adalah Allah yang ingin ada pertemuan secara pribadi dengan orang-orang yang dituntunnya. Coba bayangkan saudaraku, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah kebingungan, kekhawatiran, ketika Abraham berjalan 3 hari lamanya, Allah tidak berbicara. Tapi setelah sampai pada satu tempat, Allah berkata, pergilah ke gunung itu dan katakan pada bujangmu, tinggalkan kami di sini. Allah akan menuntun Abraham sampai kepada tujuannya. Dan ketika Allah sedang menuntun keluar dari zona nyamanmu, menuju tempat yang engkau tidak pernah tahu, Ia hanya berkata dan Dia inginkan engkau mendengarkannya. Aku akan menuntunmu. Dan setelah itu Dia tidak akan berbicara lagi. Masihkah Anda punya iman untuk mendengarkan firman-Nya dan mengikutinya? Atau ketika Tuhan tidak berbicara lagi pada saudara, saudara akan kehilangan imanmu. Dan mungkin saudara akan tersesat dalam setiap perjalanan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap saudara dan saya, kita semuanya punya ways. Ketika dalam perjalanan yang panjang dan lurus, Allah tidak lagi bersuara. Masihkah kita bertahan untuk mengikuti petunjuk-Nya, walau kadang membingungkan? Demikian juga dengan Allah. Walau dalam sekian waktu Ia tidak berbicara, apakah Anda juga akan bertahan pada arahannya? Atau Anda akan mengikuti arah Anda sendiri? 3 hari Abraham berjalan dalam ketidakpastian. Kemana ia harus pergi tanpa suara Allah berbicara. Sampai suatu saat Allah menunjukkan tempat di mana ia harus berhenti. Saudaraku, menghadapi ketidakpastian, sebenarnya satu ciptaan Tuhan adalah ahlinya. Dan siapa mereka, saudaraku? Mereka adalah kaum wanita. Wanita itu sangat peka terhadap ketidakpastian. Dan kalau mereka itu berbelanja, kita lihat sendiri saja, saudaraku. Mungkin mereka belum tahu apa yang harus mereka ambil untuk belanjaannya. Dan mereka mulai melihat ke sana, melihat ke sini. Tapi saudaraku, kalau saja pramujual itu berkata, saya akan tunjukkan pada Anda tempat yang Anda butuhkan, saya percaya wanita-wanita itu, termasuk istri kita, pasti akan mengikuti dia. Karena apa, saudaraku? Apa yang ia lihat dan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dia pasti akan setuju. Coba saudara lihat, berapa banyak istri kita atau wanita lain kalau berbelanja, dari satu gantungan ke gantungan yang lain, gantungan baju di sebelah kiri, kanan, dan satu gantungan baju sebelah kiri. Mereka memegang kainnya. Dan kalau sudah lebih teliti lagi, saudara akan melihat, selain memegang, mereka akan menciumnya. Apa cocok nggak dengan aku? Baru mereka lihat labelnya, harganya berapa sih? Ini merupakan sesuatu di mana mereka belum punya kepastian. Saudaraku, begitu juga dengan Allah. Ketika Anda berjalan bersama dengan Dia dan menanyakan segala sesuatu yang Anda butuhkan, Ia pasti akan menjawab engkau. Saya tidak tahu caranya bagaimana Dia menjawab engkau, karena inilah urusan pribadi Allah dengan Anda. Tetapi Dia pasti tahu caranya. Entah Dia berbicara dengan suara yang lembut, suara yang bernada tinggi, suara yang bernada rendah. Tapi pasti Tuhan punya rencana. Jawaban daripada apa yang Tuhan berikan pada kita, jawaban itu selalu memberikan damai. Tapi kalau tidak, jangan pernah Anda menerimanya. Suara Tuhan bisa berkata lembut dalam diri kita, tapi kalau itu tidak memberikan damai,
Jangan kau ikuti suara itu, karena itu bukan suara daripada Tuhan. Allah menempatkan banyak ujian dalam kehidupan Abraham. Supaya apa, saudara? Agar dia dapat mendengar suara Tuhan. Ingat, saudaraku, Abraham dipanggil untuk menjadi bapa bangsa-bangsa. Dan kalau dia tidak pernah mendengarkan suara Allah seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi bapa bangsa-bangsa yang begitu besar hari-hari ini? Dalam ujian, justru kita akan mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Dalam lembah yang kelam, justru suara Tuhan akan semakin jelas terdengar di telinga kita. Semakin Abraham mendekati tujuannya, semakin ia harus menanggalkan masa lalunya. Untuk itu Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini. Dan Abraham melanjutkan perjalanannya. Tidak semua orang bisa Anda bawa masuk ke dalam tujuan Anda. Tidak semua orang, saudaraku. Hanya orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang dekat dengan saudara. Saudara bisa mengajak mereka masuk dalam tujuan kehidupanmu yang telah ditentukan oleh Allah. Karena apa, saudaraku? Penyerahan secara total membutuhkan pemisahan. Orang yang ingin menyerahkan dirinya sepenuhnya di depan Tuhan, dia perlu memisahkan dirinya dari masa lalunya. Tidak bisa masa lalu Anda bawa ketika Anda ingin berada bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga saudaraku, saya ingin katakan, jangan takut akan kesendirian. Karena memang semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin sepi keadaan kita. Paulus seorang diri dalam penjara ketika ia menuliskan surat-suratnya. Yohanes seorang diri di Pulau Patmos ketika ia menuliskan kitab Wahyu. Yesus seorang diri Taman Getsemani ketika ia memenangkan pergumulan melawan kedagingannya. Seakan-akan dia berkata, Bapa, kalau bisa, lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Dia bergumul dalam kedagingannya. Seorang diri. Tapi dia memenangkan pergumulan itu. Elia seorang diri dalam gua ketika ia mendengarkan bisikan suara Tuhan yang lembut. Ketika Abraham bersama dengan Ishak, ia meletakkan kayu bakar di atas pundak Ishak yang rela mau mengangkatnya naik ke atas bukit. Saya bisa melihat gambaran Tuhan Yesus yang dengan rela mau mengangkat kayu salib di pundaknya, naik ke bukit Golgota dan menyerahkan dirinya bagi keselamatan semua manusia. Itulah tujuan Tuhan agar Abraham membangun mezbah dan di atasnya Ishak dikorbankan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ishak dengan rela membandingkan dirinya di atas mezbah yang sebenarnya dapat ia tolak. Ia bukan anak kecil lagi saat itu. Ia berumur antara 17 sampai 19 tahun. Dan dia punya kemampuan untuk menolak itu. Bapaknya yang hampir 100 tahun bisa dia kalahkan. Tetapi oleh karena kepatuhan akan suara bapaknya, ia dengan sukarela menyerahkan dirinya. Satu gambaran yang indah kalau disandingkan dengan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Dia dengan sukarela menyerahkan dirinya oleh karena dia mendengarkan suara Bapaknya yang di surga berbicara pada dia. Dia patuh dengan apa yang dikatakan oleh Bapaknya. Pernah suatu kali Yesus berkata, aku tidak pernah akan melakukan apapun juga sebelum aku melihat Bapakku yang di surga melakukannya. Ini satu contoh yang luar biasa bagi kita semua ya Bapak Ibu. Ketika Abraham menghunus pisaunya untuk membunuh Ishak seperti yang diperintahkan Tuhan, tiba-tiba ia mendengar suara Tuhan berkata, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ketika Tuhan mendengar, Abraham merespon suaranya. Seketika itu tangannya seakan-akan membeku karena mendengarkan suara Tuhan berbicara untuk kedua kalinya. Dan Allah berkata, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Saudara, Allah merubah perkataannya kepada Abraham. Kata pertama adalah ujian bagi Abraham. Tapi kata kedua adalah
ketegasan Allah bagi Abraham. Dan ini merupakan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ishak tetap hidup oleh karena firman Tuhan yang berbicara kepada Abraham. Dan Abraham meresponinya. Bila kita tidak mendengar firman Tuhan hari ini, maka kita akan dibunuh oleh apa yang kita dengar di hari kemarin. Pergi ke gereja setiap hari Minggu untuk mendengarkan khotbah tidaklah cukup, Bapak Ibu. Kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Ketika Abraham bingung mendengar suara Tuhan, jangan bunuh anak itu. Dalam dirinya Abraham berkata, apa-apaan Tuhan ini? Bukankah dia sendiri yang menyuruh aku untuk melakukannya? Kira-kira kalau Abraham berkata demikian kepada Tuhan, apa sih kira-kira jawaban Tuhan saat itu? Dia akan berkata, aku tidak butuh anakmu, karena aku akan memberikan anak tunggalku sendiri, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban bagi banyak orang. Yang aku perlukan adalah telingamu untuk mendengarkan suaraku. Aku ingin tahu apakah engkau masih bisa mendengarkan suaraku ketika engkau dalam tekanan, dalam masa yang gelap. Aku ingin melihatnya itu. Apakah engkau bisa mendengarkan suaraku? Tapi sekarang aku tahu bahwa engkau telah memberikan telingamu kepadaku untuk mendengarkan suaraku yang baru saja kukatakan, untuk mengajar engkau kepada masa depanmu. Aku yang akan melakukan mujizat. Aku yang akan membukakan pintu. Aku yang akan membuatmu sukses. Yang aku butuhkan hanya telingamu untuk mendengar arahan yang baru daripadaku. Seandainya saat itu Abraham tidak mendengar suara Tuhan, pastilah ia kehilangan masa depannya, yaitu Ishak, benih bangsa-bangsa besar itu. Jangan bunuh cita-citamu karena engkau tuli terhadap suara Tuhan. Ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan, seketika itu juga ketentuan Allah terjadi. Dan Allah memberikan seekor domba sebagai korban menggantikan Ishak. Betapa indahnya Allah dalam setiap rancangan dan rencananya bagi setiap kehidupan kita. Allah tahu semua kebutuhanmu dan Dia akan memberikannya kepadamu. Dan ketika Abraham melihat seekor domba diberikan kepada dia, Allah memberikan nama bagi tempat di mana domba itu ada, yaitu Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Dengar sekali lagi, Bapak Ibu. Apa saja kebutuhanmu, Allah akan penuhi kalau engkau mendengarkan suaranya. Dan ayat yang terakhir ini saya bacakan pada saudara. Dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukankah Kristus Yesus junjungan kita, Allah kita? Dia sendiri adalah Allah yang mempunyai segala sesuatu. Bahkan bumi dan segala isinya. Langit dan segala sesuatu alam semesta yang ada di dalamnya. Dia yang mempunyainya. Makanya dengan tegas kita bisa berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, kalau di antara saudara ada dalam masa-masa yang tertekan, masa-masa kegelapan dalam hidupmu, disitulah saatnya engkau mendengarkan suara Tuhan, dan Allah tidak akan memberikan pada engkau roh ketakutan itu, tapi Dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Karena Allah kita adalah Allah yang kaya, yang punya segala-galanya, semesta dan dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba membawa seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini ke hadapan Tuhan. Bukalah telinga mereka ya Tuhan, supaya mereka mendengar tentang suara-Mu. Berbicaralah kepada mereka seorang demi seorang ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ketahui, supaya mereka mengerti ya Tuhan. Dan jadikan setiap firman yang mereka dengar itu kekuatan yang baru bagi mereka ya Bapa.
Mereka yang hari-hari ini kesepian, Tuhan akan menjadi pendamping bagi mereka. Mereka yang hari-hari ini dalam keadaan tekanan yang luar biasa, Tuhan yang akan meringankan mereka. Mereka yang kekurangan ya Tuhan, Tuhan akan mencukupkan mereka. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan, itu firman akan berbuah dalam hati kami masing-masing. Akan kembali menguatkan lutut yang goyang. Dan kami boleh berdiri dengan tegak. Karena Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, biarlah berkat daripada Tuhan itu boleh menyertai setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya. Allah yang baik itu tidak pernah akan meninggalkan tangannya, bahkan meninggalkan engkau, tapi suaranya, firman-Nya akan mengikuti engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.